Tentunya pembangunan rumah ibadah ini merupakan prioritas saya selaku Kasal dalam membangun sumber daya manusia. Karena dalam 9 pokok prioritas Kasal waktu saya pertama dilantik, yang saya utamakan adalah sumber daya manusia. Tentunya dalam membangun sumber daya manusia tidak hanya meningkatkan profesionalisme saja, namun demikian juga harus ditopang dengan sarana-prasarana pendukung. Semakin keras kamu bekerja untuk sesuatu, semakin besar kamu merasakannya ketika mencapainya. Halo netizen, berjumpa kembali bersama saya Dina dalam Nevi News edisi Selasa 25 Oktober 2022. Berikut rangkuman Nevi News selengkapnya. Kejayaan TNI Angkatan Laut tidak dibangun oleh satu generasi, melainkan karena dari generasi ke generasi. Hal ini disampaikan Kasal saat melepas 82 perwira tinggi TNI Angkatan Laut memasuki masa Purna Bakti. Purna Bakti bukanlah akhir dari jalan pengabdian. Purna Bakti hanyalah transisi untuk terus mengabdi dengan cara yang berbeda di tengah-tengah masyarakat. Kawah Candra di Muka di Bumi Moro menjadi tempat yang tepat untuk menghantar para wisudawan. Dari tempat ini pula lah para wisudawan dilahirkan dan memulai langkah pertama pengabdian sebagai perwira. Parade Surya Senja di Bumi Moro, Surabaya mengawali berakhirnya masa pengabdian seorang perwira TNI Angkatan Laut dan dihantarkan ke proses transisi menuju bentuk pengabdian yang baru yang dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono. Pada upacara wisuda Purna Bakti bagi 82 perwira tinggi sebagai bagian dari pewarisan nilai-nilai perjuangan dan semangat pengabdian perwira tinggi TNI Angkatan Laut. Upacara ditandai dengan pemberian piagam penghargaan kepada perwakilan wisudawan dan penyerahan cenderamata serta pemberian kartu Pepabri oleh Ketua Pepabri Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar dan kartu PPAL dan Pipal oleh Laksamana TNI Purnawirawan Siwi Sukma Aji beserta Ibu. Bersama matahari tenggelam di ufuk barat, berakhir pula masa baktimu, Laksamana. Di medan lautan jauh, rasa sedih dan bangga menyatu, mengiringi Purna Bakti, putra terbaik bangsa. Rasanya adalah suatu kebanggaan ya, dilepas bersama dengan teman-teman setelah mengabdi 34 tahun. Dan alhamdulillah selama penugasan mulai di Nusantara maupun kita ke Eropa maupun kita dapatkan semuanya. Harapan saya ke depan adalah tugas masih panjang. Dan itu harus diselesaikan, apalagi di dunia kedokteran. Di dunia kedokteran tantangan kita ke depan makin lebih berat. Kepala Staf Angkatan Laut resmikan Gereja Katolik Santo Yosafat berdampingan dengan rumah ibadah lain di Komplek Perumahan Prajurit TNI Angkatan Laut. Tentunya pembangunan rumah ibadah ini merupakan prioritas saya selaku Kasal dalam membangun sumber daya manusia. Karena dalam 9 pokok prioritas Kasal waktu saya pertama dilantik, yang saya utamakan adalah sumber daya manusia. Tentunya dalam membangun sumber daya manusia tidak hanya meningkatkan profesionalisme saja, namun demikian juga harus ditopang dengan sarana-prasarana pendukung. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono meresmikan sarana ibadah bagi prajurit TNI Angkatan Laut yang beragama Katolik. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini, Senin tanggal 24 Oktober 2022, pukul 09.45, rumah ibadah prajurit TNI Angkatan Laut
Gereja Katolik Santo Yosafat. Dengan ini saya resmikan. Gereja Katolik Santo Yosafat Surabaya ini dibangun berdampingan dengan rumah ibadah lainnya sebagai cermin kekuatan toleransi yang dibangun oleh TNI Angkatan Laut guna merawat kerukunan umat beragama di komplek perumahan prajurit TNI Angkatan Laut. Amin. Selanjutnya para staf Angkatan Laut didampingi Ketua Upacara semester. Bangunan ini warna-warnanya memiliki arti khusus, warna coklat agar tidak kembali dari sini. Saya kira peresmian hari ini bisa berjalan dengan lancar, terus juga dengan kedatangan Bapak Kasal ke gereja ini memberi pengaruh menguatkan kami umat Katolik yang sudah diberi fasilitasi untuk rumah ibadat ini. Ya. Untuk itu seperti diharapkan Bapak Kasal, bahwa rumah ibadah ini bukan hanya melulu untuk umat Katolik saja, baik yang berdinas masih aktif di Angkatan Laut ataupun yang sudah purnawirawan, tetapi juga diharapkan untuk bermanfaat, supaya bermanfaat bagi masyarakat sekitar, masyarakat umum di sini. Sebagai wujud kepedulian, TNI Angkatan Laut bantu warga korban angin puting beliung. Sebagai wujud kepedulian terhadap korban angin puting beliung, Komandan Pasmar II Brigjen TNI Marinir Suherlan menerjunkan prajurit yang bergabung dalam pasukan reaksi cepat penanggulangan bencana bersama instansi terkait dan warga bergotong royong untuk melaksanakan pembersihan di area perumahan Kahuripan di Nirwana Sidoarjo. Selain melaksanakan pembersihan, tim juga melaksanakan pemotongan pohon-pohon tumbang. Untuk sementara tercatat ada 301 rumah warga yang mengalami kerusakan di beberapa desa. Kunjungan kehormatan Komandan KRI Diponegoro 365 dan Commander Offshore Combat Force Philippine Navy. Dalam perjalanannya mengikuti International Fleet Review ke-22 di Jepang, KRI Diponegoro 365 tiba di dermaga Manila, Filipina yang disambut hangat oleh Philippine Navy serta perwakilan Indonesia yang saat ini sedang berada di Manila. Pertemuan antara Komandan KRI Diponegoro 365 Letkol Laut Pelaut Kurniawan Kusatmaja dengan Commander Offshore Combat Force Philippine Navy Komojo Antoni Siorbi ini bertujuan untuk menjalin persahabatan yang erat di antara angkatan laut kedua negara. Kunjungan kehormatan ini berlangsung dengan akrab yang diakhiri dengan pemberian cindera mata berupa kris khas Diponegoro untuk mengenalkan budaya Nusantara. Asah naluri tempur, prajurit Lanal Dumai laksanakan latihan menembak. Guna mengasah naluri tempur serta mengukur skill dan kemampuan menembak, prajurit Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai menggelar kegiatan latihan menembak bertempat di lapangan tembak Satradar 232 Dumai yang diawali dengan pembekalan tentang standar operating prosedur penggunaan senjata dan sistem penilaian dalam menembak. Latihan ini dilaksanakan dengan menggunakan senjata laras panjang jenis AK-47 dan SS-2 serta pistol jenis Six Sauer dengan sikap tiarap, duduk, dan berdiri yang diikuti dengan jarak tembak 100 meter. Univision informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Dina beserta tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Maritim Jaya Indonesia Maju, Jales Veva Jaya Mahe. Justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.